yang menerima kabar mulia surgawi, bukan para ahli kitab, bukan pula para nabi, bukan raja Yerusalem, bukan kaisar dari Roma, hanyalah gembala di Betlehem. Shalom sahabat GKI Gunung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dalam Sapa Malam Gembala pada hari ini, Kamis 10 September 2020. Dan kita memasuki edisi yang ke-124. Kita mengawali dengan Kidung Jemaat 124. Siapakah yang menerima? Ternyata yang menerima adalah orang-orang sederhana yang menyambut kelahiran Kristus. Jadi ibu bapak saudara, janganlah saudara merasa minder sebagai orang percaya, karena justru dalam kesederhanaan saudara-saudara, seperti itulah Tuhan Yesus pada awalnya disambut. Yang penting hatimu sambutlah Kristus dengan sukacita. Sama seperti ketika kita pada malam hari ini menyambut firman Tuhan juga dengan sukacita. Mari bersama-sama kita persiapkan diri, kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang di surga, Bapa yang kekal yang kami kenal dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih bila Engkau mengizinkan kami pada malam hari ini kembali untuk menyambut dirimu, menyambut firman kebenaran. Biarlah Engkau menguduskan hati dan pikiran kami, sehingga firman yang boleh kami dengar menjadi firman yang hidup. Berfirmanlah, anak-anak-Mu sedia mendengarkannya demi Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sahabat GKI Gunung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada malam hari ini adalah penyesalan yang salah. Dan kita boleh melandasinya dengan firman Tuhan dari Keluaran pasal 14 ayat 11 sampai dengan 12. Demikian firman Tuhan. Keluaran 14 ayat 11 sampai dengan 12. Dan mereka berkata kepada Musa, "Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Janganlah mengganggu kami, dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini." Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang setia mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Sahabat GKI Gunung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya kira semua orang pernah menyesal. Saya pernah menyesal, ibu bapak saudara pernah menyesal dengan kasus-kasus yang berbeda-beda, dengan masalah-masalah yang berbeda-beda. Entahkah menyesal itu karena kita pernah salah dalam mengambil keputusan, sehingga kemudian orang lain mengalami penderitaan, mengalami kemalangan, mengalami kejatuhan, atau malah pernah berdosa pada Tuhan. Dan ini adalah contoh penyesalan yang benar. Kalau kita menyesal apa? Apa yang kita kerjakan itu membuat Tuhan kecewa, membuat orang lain menderita. Itu penyesalan yang benar. Tetapi tema kita berkata apa? Penyesalan yang salah. Nah, kenapa? Penyesalan yang benar itu ujungnya adalah pertobatan. Penyesalan yang salah bagaimana? Nah, penyesalan ini bisa juga menjadi sesuatu yang menjengkelkan. Misalnya dengan kalimat apa? "Kowe sih tak kandhani rangguku. Coba kowe ngene. Nah, itu kan sesuatu yang menjengkelkan. Dan inilah
model penyesalan dengan melemparkan kesalahan kepada orang lain. Dan ini adalah contoh penyesalan yang salah. Karena ada pertobatan, tapi merasa benar sendiri. Penyesalan yang salah. Nah, beberapa orang Israel yang merasa sok paling benar, yang sok paling suci, paling hebat, mereka kemudian berkata paling keras juga kepada Musa. Nyalah-nyalahi. Apa? Kamu si Musa, coba kalau kamu mendengarkan saya, kita tidak perlu mati di padang pasir ini. Biar kami kerja dengan orang-orang Mesir. Paling tidak lebih baik daripada kami mati di sini. Kamu sih tidak dekati kami. Kamu sih harus membuat perkara dan sebagainya dan sebagainya. Nah, dalam kasus ini sebetulnya siapa sih yang sedang disalahkan? Apakah Musa? Bukankah orang Israel sudah mengetahui tidak mungkin Musa bisa melakukan hal-hal dahsyat kecuali karena Tuhan? Lah kalau mereka menyesali begitu, sebetulnya mereka sedang menyesali Tuhan. Berani ya orang-orang Israel, oknum-oknum ini menyalahkan Tuhan. Dan bukan hanya orang Israel. Saya dalam pengalaman saya pernah juga mendengar hal yang sama. Orang percaya menyalahkan Tuhan, tapi itu memang dalam keadaan yang sangat-sangat menderita, sangat lemah, sehingga orang itu jatuh ya, menyalahkan Tuhan. Dan saudara, janganlah kita sampai seperti itu. Janganlah kita menirukan hal seperti ini, jadi menyalahkan orang lain, bahkan menyalahkan Tuhan. Sebaliknya, camkanlah firman Tuhan ini dari Mazmur 37 ayat 5. Bunyinya apa? Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Saya ulang, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Lakukanlah firman Tuhan ini. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, tidak ada gunanya bagi kami untuk menyesali apa yang telah terjadi, kecuali apabila penyesalan itu mengarahkan kami kepada pertobatan. Dan yang paling penting adalah supaya kami tidak menyesali diri, maka kami wajib untuk menyerahkan hidup kami kepadamu dan mempercayakan diri kepadamu, karena kami percaya Engkau akan bertindak. Terima kasih Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami beriman. Amin. Sahabat GKI Gunung Indah yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita akhiri Sapa Malam Gembala. Di malam hari ini kembali kita menyanyikan Kidung Jemaat 124, Siapakah yang menerima, kali ini bait yang ketiga. Dan di manakah tempatnya anak raja dilahirkan? Bukanlah di rumah sakit, diawasi bidan ahli. Bukanlah tempat yang mewah, rumah orang pangkat tinggi, tapi kandang domba di Betlehem. Sahabat GKI Gunung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Sang Kristus tidak khawatir di mana Dia akan lahir, bahkan di tempat yang paling hina, karena Dia menyerahkan dirinya kepada Bapaknya. Dia percaya akan jalan yang ditentukan Bapa, dan Dia jalaninya dengan penuh ketekunan, dengan penuh kesetiaan, menjadi berkat bagi seluruh umat manusia. Tentunya kita boleh belajar dari Tuhan Yesus yang sungguh-sungguh menjadi manusia. Sampai berjumpa di esok hari, sahabat GKI Gunung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.